Siapa sangka, di balik seragam gagah seorang polwan dan senyum keriput seorang kakak sederhana, tersembunyi kisah cinta yang tak biasa tentang janji, pengorbanan, dan cinta yang tak mengenal usia maupun status. Di sebuah desa terpencil di kaki gunung, hiduplah Pak Raji, seorang petani tua yang sederhana. Hidupnya tenang, walau sunyi, ditemani sawah, angin, dan kenangan masa muda yang lama terkubur. Tak ada yang menyangka bahwa di usia senjanya, takdir akan mempertemukannya dengan seseorang yang menghidupkan kembali hatinya yang lama membekul. Namanya Aulia, seorang polwan muda yang dikirim untuk program pengabdian masyarakat. Awalnya, ia hanya bertugas sebagai pendamping warga, membantu administrasi desa, mengajar anak-anak, dan sesekali mengantar bantuan. Tapi bagi Pak Raji, kehadirannya adalah keajaiban. Aulia berbeda. Ia tidak hanya menjalankan tugas, tapi juga mendengarkan. Duduk di bala bambu rumah Pak Raji, mereka sering mengobrol tentang masa muda, tentang kehilangan istri tercinta, tentang mimpi yang tak pernah kesampaian. Aulia mendengarkan dengan mata yang berbinar, seolah kisah itu bukan masa lalu yang usang, melainkan puisi hidup yang indah. Hari-hari berlalu, dan perasaan mulai tumbuh. Bukan cinta yang biasa, tapi cinta yang tumbuh dari rasa hormat, dari empati, dari kedekatan jiwa dua manusia yang berbeda dunia. Suatu malam Aulia berkata lirih, "Pak, boleh aku jujur? Di sini, saya merasa pulang." Pak Raji terdiam. Matanya berkaca. Di balik tubuh renta dan kulit legamnya, ada hati yang kini bergelorang. Hubungan mereka bukan tanpa tantangan. Desa mulai bertanya. Rekan sesama anggota mulai bergosip. Tapi mereka tetap tegar. Karena yang mereka miliki bukan sekadar romansa, tapi koneksi yang langka, sebuah cinta yang melampaui batas usia dan status sosial. Hingga tiba hari Aulia harus kembali ke kota. Pak Raji menyiapkan sesuatu, seikat bunga liar dan sepucuk surat. "Jika dunia ini adil, aku akan bersamamu. Tapi karena dunia belum tentu adil, aku hanya bisa mencintaimu dalam doa." Aulia memeluknya erat. "Pak, saya akan kembali, tidak untuk bertugas, tapi untuk tinggal bersamamu." Dan benar, beberapa bulan kemudian, Aulia kembali, bukan sebagai polwan, tapi sebagai perempuan yang memilih hatinya. Mereka membangun rumah sederhana di samping gubuk bambu itu, menanam kenangan baru, menulis kisah cinta yang tak biasa. Sebab cinta sejati, ternyata, tidak selalu datang di usia muda. Kadang, ia datang saat kita paling tidak menduga, dalam bentuk seseorang yang berbeda segalanya, tapi melengkapi kita sepenuhnya. Aulia sudah memutuskan, ia memilih kembali. Tapi keputusan itu bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang sebenarnya. Setelah surat pengunduran dirinya dari institusi diterima, ia kembali ke desa Pak Raji, bukan dengan seragam, tapi dengan hati yang terbuka. Namun yang ia temui tak seindah bayangannya. Warga desa mulai bergumam. Beberapa menatapnya dengan sinis. "Polwan kok sama kakek-kakek?" Begitu bisik mereka. Ibunya pun sempat menelepon. Suaranya gemetar antara marah dan kecewa. "Kamu buang masa depanmu buat laki-laki tuh yang gak punya apa-apa." Tapi Aulia tahu, kebahagiaan bukan tentang apa yang seseorang punya, tapi siapa yang membuatmu merasa cukup, meski kamu tidak punya apa-apa. Pak Raji pun tidak tinggal diam. Ia tahu beban Aulia berat. Ia ingin melepaskan, tapi Aulia tetap bertahan. "Pak, saya nggak butuh pembelaan. Saya cuma butuh kamu tetap di sini." Dan dari situlah mereka mulai membangun ulang. Bukan hanya rumah, tapi juga kepercayaan orang-orang. Aulia mulai membuka kelas baca tulis untuk ibu-ibu desa. Ia mengajar anak-anak tentang cita-cita, disiplin, dan impian. Sedangkan Pak Raji mengajari para pemuda bertani, memperkenalkan cara tanam organik, dan teknik pengairan tradisional. Perlahan, warga mulai melihat mereka bukan sebagai kisah cinta yang aneh, tapi sebagai kekuatan. Sebagai pasangan yang saling melengkapi. Suatu hari, kepala desa datang ke rumah mereka. Ia membawa kabar, "Kami ingin kamu jadi kepala dusun berikutnya. Aulia, kamu sudah membuktikan siapa dirimu." Aulia terharu. Di tengah ladang dan cinta yang dulu dicibir, kini ia diberi kepercayaan. Malam itu, saat hujan turun dan lampu temaram menyala dari jendela bambu, Pak Raji menatap Aulia. "Dulu, aku pikir cinta sudah lewat buat orang sepertiku. Tapi kamu datang, dan kamu pulangkan aku ke hidupku sendiri." Aulia tersenyum, menggenggam tangannya. "Dan kamu, Pak, telah ajarkan aku bahwa cinta itu bukan tentang usia,
tapi tentang siapa yang membuatmu ingin terus tumbuh. Hari-hari di desa semakin hangat. Warga tak lagi mencibir, bahkan mulai menyayangi pasangan ini. Aulia dan Pak Raji tak hanya dikenal sebagai pasangan yang berbeda generasi, tapi juga sebagai teladan tentang keberanian, mencintai dan memilih jalan yang tak biasa. Namun suatu hari, masa lalu datang membawa ujian terakhir. Sebuah mobil dinas berhenti di depan rumah mereka. Seorang mantan atasan Aulia turun. Ia membawa tawaran besar. Aulia, kami ingin kamu kembali. Pusat telah melihat pengabdianmu. Ada beasiswa khusus ke luar negeri. Kamu bisa jadi pemimpin wanita pertama dari daerah. Ini yang jadi inspektur di tingkat nasional. Aulia terdiam. Itu adalah impian lamanya, impian yang ia kira telah ia kubur saat memilih hidup bersama Pak Raji. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menatap wajah Pak Raji yang tertidur di sampingnya, damai seperti embun pagi, dan hatinya terbelah. Kalau aku pergi, aku mungkin tak bisa kembali dalam waktu lama. Tapi kalau aku tetap di sini, mungkin aku akan kehilangan satu-satunya kesempatan itu. Keesokan harinya, saat mereka duduk berdua di bangku bambu, Aulia menangis. Pak, aku bingung. Aku tak ingin pergi dari hidup ini, tapi aku juga tak ingin menyesal. Pak Raji, dengan mata teduhnya, menggenggam tangan Aulia. Pergilah. Kalau kamu benar mencintaiku, kamu harus tumbuh, bukan tinggal, karena takut. Lalu bagaimana dengan kita? Kita tidak akan pernah berakhir. Aku akan tetap di sini, menjaga rumah ini, pohon ini, dan kenangan kita. Cinta sejati tak butuh tubuh yang selalu berdampingan, tapi hati yang tak pernah berpaling. Aulia menangis, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia tahu ia dicintai dengan cara yang paling murni, membebaskan. Ia pun pergi, bukan untuk melupakan, tapi untuk mewujudkan mimpinya dengan janji dalam hati. Bintang, aku akan kembali, bukan untuk memilih, tapi untuk menyatukan cinta dan cita. Bintang. Tahun berganti, desa itu berubah. Rumah bambu mereka tetap berdiri, kini dengan taman kecil di depannya dan bangku kayu yang lebih baru. Dan pada suatu pagi, seorang perempuan berseragam resmi turun dari mobil. Wajahnya tak lagi muda, tapi senyumnya masih sama. Ia berjalan menuju rumah itu. Dan di sana duduk seorang lelaki tua dengan senyum yang tak berubah. "Pak, aku tahu kamu pasti kembali." Mereka saling menatap, tak butuh kata-kata. Karena cinta mereka bukan kisah biasa. Itu adalah janji yang tak pernah padam, meski waktu dan jarak mencoba mengujinya.